Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya kembali ingin meneruskan pelajaran di dalam kitab Efesus ya. Setelah 1 bulan di bulan Januari kita membaca dan belajar tentang bagaimana dalam melayani Tuhan kita memiliki roh yang menyala-nyala dan merupakan tema dari gereja kita. Dan hari ini saya akan meneruskan kembali apa yang saya pernah sampaikan berapa kali, dan kita lanjutkan kembali hidup di dalam terang Kristus di bagian yang kedua. Hidup di dalam terang Kristus bagian kedua dari kitab Efesus pasal yang kelima. Saudara-saudaraku, mari kita membuka kitab Efesus pasal yang kelima. Saya mulai baca lebih dahulu ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudaraku, pada bagian yang kedua, hidup di dalam terang Kristus, saya ingin mengulang sejenak apa yang pernah saya sampaikan pada tanggal 10 Desember tahun 2023 di bagian yang pertama, yaitu untuk menjadi pribadi yang hidup dalam terang Kristus, untuk menjadi pribadi yang hidup selalu dalam terang Kristus, maka yang pertama, saudaraku, kita harus menjadi penurut Allah dan hidup di dalam kasih. Yang kedua, memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Ya. Yang ketiga, hidup menjadi berkat bagi sesama. Karena kalau orang Kristen sudah diterangi oleh terang kasih Kristus, tidak mungkin tidak jadi berkat bagi sesama. Amin. Hari ini saudara-saudaraku, dari ayat-ayat bacaan yang tadi kita sudah baca, ada 4 hal yang saya akan bagikan. Nah, saudaraku, puji Tuhan, hidup di dalam terang Kristus pastinya akan menjadi sorotan banyak orang ya saudaraku. Sorotan banyak orang, karena orang yang hidup seperti ini membawa dampak positif bagi sesama, ya. Sekarang dunia ini kan canggih, saudara ya. Maksud saya, teknologi semakin maju, semakin canggih ya. Peristiwa yang terjadi 3 menit atau 2 menit yang lalu itu bisa dalam hitungan detik itu menyebar cepat, ya. Itulah yang suka dengan istilah disebut viral. Ya, viral itu dari kata dari asal kata virus. Virus itu kan menyebar, virus. Ya. Nah, kalau orang percaya hidup di dalam Kristus, dan apa yang tadi sudah saya sampaikan di tanggal 10 Desember itu, bahwa hidup
menjadi berkat bagi sesama, tentunya akan menjadi sorotan banyak orang, saudara-saudaraku. Ya, ada dua pandangan. Satu, orang iri dengan perbuatan kita, tidak suka. Atau yang kedua, orang bersyukur masih ada di tengah-tengah dunia yang jahat ini, masih ada orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan kita mau di bagian yang ini, saudara-saudaraku. Ya, supaya apa yang kita baca pagi ini bukan sekedar kita menjadi pengetahuan di otak kita, ya, tapi benar-benar menjadi satu kehidupan yang nyata, real adanya, untuk kita menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, saudara, kalau hidup orang percaya yang dipenuhi oleh terang Kristus itu menjadi sorotan banyak orang, maka saudara-saudaraku, kuasa kegelapan pun tentu tidak akan diam. Nah, inilah saudara-saudaraku, ya, kuasa kegelapan tidak akan diam. Berbagai cara pasti akan dilakukan agar orang percaya tidak hidup dalam terang Kristus. Ya, saya mau berkata ini apa adanya, saudaraku. Kalau kita mengambil sikap yang sungguh-sungguh untuk hidup di dalam terang Kristus, ya, maka kuasa kegelapan itu pasti tidak akan tinggal diam. Berbagai cara pasti akan dilakukan agar orang percaya tidak hidup di dalam terang Kristus, menjadi pemberontak. Ya, menjadi pemberontak, saudaraku. Tidak hidup dalam terang Kristus, tapi hidup di dalam kegelapan. Nah, saudara, sebelum 4 hal ini saya bagikan berdasarkan ayat-ayat tadi kita baca, sadar dengan situasi seperti begini, sadar dengan keadaan seperti begini, saudaraku, kita diam saja, kita mungkin tidak melakukan apapun juga, kuasa kegelapan pun ingin menyerang kita. Apalagi kalau kita melakukan segala sesuatu yang melupakan bagian dari kehendak rencana Tuhan. Haleluya, saudaraku. Sadar akan hal ini, maka yang paling pokok adalah, perhatikan apa yang saya katakan ini, saudaraku. Maka kita harus terus menjaga persekutuan dengan Tuhan. Terus kita jaga, saudaraku. Api itu tidak boleh padam. 4 minggu di bulan Januari, ya, saya berbicara tentang roh yang menyala-nyala. Ya, roh di dalam diri kita itu tidak boleh padam, saudara. Apalagi hilang sama sekali. Harus tetap menyala-nyala. Karena kenapa? Kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak. Kita berhadapan dengan musuh yang jauh lebih lihai, lebih cerdik, atau lebih bahasanya lebih licik dibanding kita. Karena kuasa kegelapan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, saudara-saudara. Nah, sadar akan hal ini yang paling pokok, yang selalu saya terus sampaikan. Setiap minggu saya menyampaikan firman Tuhan. Kita harus tetap terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti apa, saudaraku? Seperti lampu yang membutuhkan aliran listrik. Ya, lampu itu butuh aliran listrik. Kalau lampu dipadamkan dalam kondisi gelap atau dipadamkan, artinya dia tidak membutuhkan listrik. Nah, supaya lampu tetap menyala, maka dibutuhkan aliran listrik yang dinyalakan oleh yang namanya stop kontak, saudaraku. Aliran listrik. Nah, kita itu seperti lampu, saudaraku. Agar terang kita bercahaya, maka yang paling utama, kita tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Seperti lampu yang membutuhkan aliran listrik. Itu analogi dari saya. Ya, saudara-saudaraku. Nah, renungan hari ini, ayat-ayat sudah kita baca tadi, mengajak dan mengingatkan kita 4 hal yang saya bagikan. Yang pertama, saudaraku, saya baca ayat 11 kembali. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Saya ulangi, ya, saudaraku, ya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Nih, berbuat kegelapan itu berbuat yang tidak baik, berbuat yang jahat, tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya,
telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Yang pertama, saudaraku, boleh saudara catat Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini. Satu, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Katakan amin. Jangan, saudara-saudara. Ya. Hidup ini adalah pilihan. Ya. Tadi saya berkata kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Nah, musuh yang tidak kelihatan ini akan memakai orang-orang yang hatinya jahat supaya kita bisa terseret masuk dalam perbuatan kegelapan. Yang pertama, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Saudara, timbang rasa, hati nurani kita harus hidup. Saya percaya kalau yang di pokok yang tadi saya katakan bahwa kita menjalin persekutuan yang kuat dengan Tuhan, kita ini ada sinyal di otak kita, ya di mana saja, di hati kita, bisa di otak kita sinyal. Kalau itu sesuatu yang jahat, yang tidak menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, yang merugikan sesama kita, yang bisa menghancurkan hidup kita, maka akan ada pertanda, ya. Ada perasaan yang tidak sejahtera dalam hidup kita. Saudara, kalau ada orang-orang yang hidupnya dipakai oleh kuasa kegelapan, ingin membawa hidup kita juga untuk masuk dalam kumpulan seperti begini, mari kita menolak itu semua demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, percayalah. Belajarlah untuk menyenangkan hati Tuhan dibanding hati manusia, saudara-saudaraku. Ini condong dunia ini kan kayak begini sekarang, saudaraku. Ya, ada istilah merampok, ya, merampok uang rakyat, ya, korupsi berjamaah, ya kan? Ada persengkongkolan, ya kan? Yang jahat. Saudara, hidup orang percaya harus hidup yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat 11 tadi nyata, saudaraku. Jangan turut ambil bagian. Gak boleh. 0,1% pun tidak boleh, saudara-saudaraku. Bahkan kalau bisa, ya, kitalah yang mengingatkan orang tersebut untuk jangan seperti begitu. Saudara, hati-hati. Anak-anak Tuhan, banyaklah baca firman Tuhan, ya. Engkau akan tahu mana yang patut engkau lakukan, mana yang tidak boleh kau lakukan. Firman Tuhan, Alkitab. Dan jangan melihat manusia. Karena seringkali kita punya rasa kecewa kepada manusia. Tetapi benar-benar kita melihat teladan dari orang yang patut kita teladani. Jadi yang pertama, saudaraku, jangan turut ambil bagian ya dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Banyak saudara bisa baca dalam firman Tuhan ini. Apa saja itu? Saya percaya terang Tuhan ada tetap dalam hati kita. Saudaraku, amin. Ya, seringkali redup ya saudaraku, redup. Nah, kalau tadi saya bilang soal lampu yang dinyalakan oleh listrik, lampu itu juga ada masanya. Ada masanya dia akan putus lampu itu ya, selesai. Cepat-cepat diganti, saudaraku. Ada masanya kita kadang-kadang mengalami yang namanya keletihan secara rohani, kejenuhan. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Juga kepada pendeta. Anak Tuhan, jangan kita merasa sudah cukup dengan datang ke gereja, dengan membaca Alkitab. Anak Tuhan yang mau hidup dalam kebenaran, berbanyak terus hubunganmu dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. 1 bulan saya bicara tentang roh yang menyala-nyala, saudara-saudara. Ya. Mari saudara-saudara, jangan putuskan hubunganmu dengan Tuhan. Ini yang paling pokok, yang paling urgent dalam hidup setiap manusia, terutama orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Jadi izinkanlah saya untuk mengatakan yang pertama ini. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, agar hidup kita, hidup di dalam terang Kristus itu tetap terus menyala-nyala. Amin. Yang kedua, saudaraku, yang kedua ini saudaraku, langsung kita baca ayat ke-14, ya, ayat ke-14 dan ayat 15.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Waduh, luar biasa ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, yang kedua, jangan mengalami kemunduran, bahkan kematian rohani. Nah, ini hati-hati saudara. Jangan sampai kita mengalami kemunduran rohani, apalagi kematian rohani. Alkitab tadi berkata, bangkitlah hai kamu yang tidur, dan bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Saudara, ayat ini tidak berkata kepada kita harus menjadi terang bagi banyak orang lain. Tetapi terang itu dimulai dari diri kita. Jangan sampai kita mengalami yang namanya kemunduran, bahkan kematian rohani. Kalau tadi di pertama saya juga katakan jangan sampai kejenuhan rohani. Kenapa saudara? Karena sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, ini penting. Kita berhadapan dengan lawan yang tidak kita lihat. Kuasa kegelapan. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya, itulah sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Efesus di ayat 15 tadi. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Oh, ini tipsnya saudaraku. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu yang tidak bisa dikasih tahu oleh kebenaran firman Tuhan. Berontak dan melawan. Tidak mau dikasih tahu. Saudara, saya tahu tantangan dalam kehidupan setiap anak Tuhan pasti selalu ada. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua yang ada di tempat ini dan yang menonton video ini. Kalau tantangan itu memang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, lihat tantangan itu sebagai cara Tuhan untuk kita mengalami kemajuan rohani. Amin. Jangan lihat itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang bisa melemahkan kita, saudara-saudara. Saya juga secara pribadi terus ingin memacu diri saya untuk melihat segala sesuatu dari perspektif pandangan Tuhan, perspektif kekekalan, saudaraku. Karena kalau kita melihat itu dari sudut pandang kekekalan, maka kita ini akan menjadi bahagia. Bahagia kenapa, saudara? Ternyata segala ujian dalam hidup ini hanya sifatnya sementara. Maka itu jemaat yang saya kasihi, kita mau hidup seperti orang bijak. Amin. Kita mau hidup seperti orang arif. Kita mau merendahkan diri kita. Ya. Amsal Salomo banyak mengajar kita untuk kita tidak menjadi orang bebal, tapi hidup seperti orang arif, orang bijaksana, orang yang rendah hati. Yang ketiga, saudara-saudaraku, secara cepat, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini saudara perhatikan di dalam ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ini jelas, untuk menjadi terang Kristus, ya, kita membutuhkan cahaya Kristus. Tetapi juga kita tidak boleh jadi malas. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Kita tidak boleh seperti orang bebal, tapi harus seperti orang arif. Diingatkan oleh Paulus yang menjadi yang ketiga bagi saya, yang saya ingin bagikan kepada kita semua yang ketiga. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada. Ini dari bahasa Indonesia, dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudaraku, saya pakai ya. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada. Apa itu kesempatan? Sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Waktu untuk kita berbuat baik. Waktu untuk kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Gunakan dengan sebaik-baiknya, saudaraku. Kenapa? Karena hari-hari ini Alkitab katakan itu hari yang jahat. Kita tidak mau kita menghiasi hari kita dengan sesuatu yang tidak baik. Saya percaya, saudaraku, setiap hari yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah hari yang baik. Hari itu bisa menjadi jahat, bukan harinya yang jahat, tetapi perbuatan kita lah yang akhirnya mencoreng hari itu menjadi hari yang jahat.
Saudara mengerti maksud saya bukan? Amin. Setiap hari ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Setiap hari ada kesempatan bagi kita untuk jadi berkat bagi sesama kita. Kesempatan setiap hari bagi kita untuk mencurahkan kasih Tuhan yang berkelimpahan, yang tidak habis-habisnya, untuk kita jadi berkat bagi sesama kita. Saudara, yang ketiga, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada. Karena hidup ini hanyalah singkat, hidup ini hanyalah sesaat, saudara. Ya, itulah sebabnya saya mengingatkan melalui firman Tuhan ini, dikatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita renungkan kalimat ini, saudara-saudara, ini sebenarnya mengajak kita semua untuk benar-benar punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, punya waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, tapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Anak buah itu kan dapat tugas dari komandonya, saudara. Kalau dari institusi TNI atau Polri itu kan anak buah itu mendapat tugas itu dari atasannya, dari komandonya. Bagaimana anak buahnya bisa melakukan tugasnya, pekerjaannya kalau dia tidak tahu? Kalau tidak ada yang beritahu dia, tentu ada yang beritahu dia. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita saja tidak pernah mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan kalau saja kita tidak punya waktu untuk berdoa? Itu saja sederhana, saudara, sebenarnya. Kenapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Supaya kita jangan jadi bodoh, kata firman Tuhan. Nah, saudara lihat bukan? Jadi bagi Tuhan, kalau orang itu melakukan kehendak Tuhan, bagi Tuhan dia bukan orang yang bodoh. Dia adalah orang yang pandai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dulunya kita adalah orang yang bodoh, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal keselamatan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita punya kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya, memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, dan mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan. Karena ayat ini berkata, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengupayakan, saudara-saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah bersekutu dengan orang percaya. Sementara Alkitab katakan kalau kamu tidak mengusahakan itu, kamu bodoh. Bukan saya loh yang berkata, firman Tuhan ini. Jadi ukuran bodoh atau pandainya Tuhan itu, pandainya kita di hadapan Tuhan, adalah kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, ada satu peristiwa dicatat dalam Injil Yohanes. Waktu Tuhan Yesus saat panas matahari terik kira-kira jam 12 siang, dia sangat haus dan dia berjumpa dengan seorang wanita Samaria di sumur Yakub, ya, saudaraku. Dan wanita Samaria ini sedang menimba air, Yesus meminta air untuk diminumnya. Ya, saudara tahu siapa wanita Samaria ini? Wanita yang berdosa menurut firman Tuhan, ya. Tapi saudara lihat, waktu dia berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan, Roh Kudus menjamah dia. Roh Kudus membuka hati dia. Dia mengenal Yesus, dia mengerti kehendak Tuhan. Padahal dia wanita yang berdosa. Saudara, bacalah Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Baca, saudaraku. Tuhan bisa memakai orang-orang yang notabene, maaf ya, orang-orang yang mungkin di mata orang lain itu menjijikkan, orang yang berdosa. Seperti pagi tadi saya dengar di khotbah di online, saudaraku, ya, ada 2 pengintai masuk ke Yeriko. Siapa yang menolongnya? Maaf, wanita apa? Wanita pelacur, Rahab namanya. Saudara, Tuhan bisa memakai siapapun juga. Jadi selagi ada kesempatan, saudara-saudaraku,
Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada. Amin. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Saudara, apalah artinya kita memiliki isi dunia ini kalau pada akhirnya jiwa kita binasa? Firman Tuhan yang mengatakan itu, saudara. Silakan saudara cari sendiri ayat firman Tuhan yang ada. Apalah artinya kita memiliki isi dunia ini kalau jiwa kita pada akhirnya binasa? Hidup ini berapa lama sih? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun bisa. Kita ingin saudaraku, mau kita punya sesuatu dalam hidup ini. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu miskin dan terlantar dan melarat. Tidak mau. Amin. Tuhan mau kita kaya, super kaya. Tapi apakah setelah kita diberkati begitu, kita siap untuk jadi berkat bagi orang lain? Kita siap untuk banyak waktu untuk Tuhan? Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, mari saudara-saudaraku, nanti yang keempat ya, berkaitan dengan semua yang tadi saudara katakan. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada. Itu dari bahasa, dari ayat yang saya ambil kutip dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dalam ayat yang ke-16. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saudara, sebagai gembala jemaat, saya punya kerinduan saudara hadir dalam persekutuan. Saudara hadir di rumah Tuhan, beribadah, mencari wajah Tuhan. Kalau saudara bisa datang ke tempat-tempat lain berjam-jam lamanya, masa untuk ke gereja yang hanya 1,5 jam atau 2 jam lah paling lama, saudara tidak bisa. Ayo saudaraku, selagi waktu dan kesempatan masih ada. Amin. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir, saya ajak kita untuk melihat ayat 20, saudaraku. Ini luar biasa ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Katakan amin dulu, saudara. Yang keempat, senantiasa mengucap syukur. Saudara, ada kekuatan di balik ucapan syukur. Ada satu hal yang luar biasa di balik ucapan syukur. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ucapan syukur kita, ya, kita bawa dalam nama Tuhan Yesus dan kita berikan kepada siapa, saudaraku? Kepada Allah dan Bapa kita yang ada di surga. Kalau saya boleh akhiri juga ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi satu, saudaraku, kita meninggikan nama Tuhan dalam bentuk ucapan syukur, dan kita belajar merendah terhadap sesama kita. Ini ternyata kunci yang selama ini kita tidak perhatikan dengan baik-baik. Kita hanya hafal ayat ucapan syukur, tapi dalam praktiknya, jujur ya, mau jujur ya, kita lebih banyaklah bersungut-sungut. Kita lebih banyak ngedumel, kita lebih banyak berkomentar yang negatif, yang tidak baik. Hari ini kita mulai start lagi awal. Kita mau mengucap syukur. Amin, saudaraku. Membawa ucapan syukur itu, saudaraku, bukan hal yang mudah. Kalau orang lagi dalam keadaan diberkati, kelimpahan, sehat, itu gampang banget ya. Tapi kalau orang dalam keadaan yang sangat tidak baik, kondisinya lagi rapuh, sedang berduka, mengucap syukur baginya terasa sangat berat. Tapi saya percaya orang Kristen yang membaca firman Tuhan ini dan mendengarkan khotbah ini setiap hari hidupnya, apapun yang dialaminya, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku, hari ini kita mengucap syukur. Agar hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang selalu di dalam peran Kristus. Saudara, saya tutup dengan ayat yang tadi saya sangat diberkati.
Ya, ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, terang Kristus akan bercahaya atas kita, agar supaya kita jadi cahaya bagi dunia ini, supaya Tuhan tersenyum melihat hidup kita. Bagaimana caranya? Kita harus bangun, kita harus bangkit. Kita tidak boleh mengalami kemunduran, bahkan kematian rohani. Jadi 4 hal saya bagikan pada hari ini. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang kedua, jangan mengalami kemunduran, bahkan kematian rohani. Kita mau hidup seperti orang bijak. Yang ketiga, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada. Yang keempat, senantiasa mengucap syukur. Kehidupan yang kita jalani haruslah kehidupan yang membawa terang Kristus dalam diri kita. Apapun keadaan kita hari ini, jangan mengeluh. Apapun keadaan kita hari ini, jangan mengeluh. Jangan kalah dengan situasi yang ada. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita harus berdampak positif bagi diri kita, bagi orang yang kita kasih, dan bagi sesama kita. Amin, saudaraku. Tuhan menolong kita. Kiranya juga Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita tetap berjuang melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau